Hai, sobat semuanya, salam olahraga. Saya Lafran Arsyad Jamaluddin. Kali ini saya akan berbagi tips sedikit tips, mudah-mudahan bermanfaat. Baca-baca lagi tentang latihan fitness ya, latihan beban. Ini hari Ahad 30 Maret 2025, hari terakhir untuk Ramadan 1446 Hijriah. Jadi hari ini saya mau sedikit memberikan tips buat Anda yang sibuk gitu ya, tidak katakan saya sibuk tidak punya hari-hari latihan. Saya biasanya seminggu sekali latihan. Oh nggak apa-apa. Jadi tetap aja dengan seminggu sekali latihan. Saya sedikit kasih tipsnya yaitu dengan metode sirkuit. Ya, sirkuit seperti yang Anda sudah saya siapkan sini, nanti tetap akan latihan otot besar dulu, dari back dada, pektoral, punggung atau back, kemudian paha atau kaki, quadricep maupun hamstring, kemudian deltoid bahunya, terus kemudian bicepnya, tricepnya, abdominal. Nah, untuk kardionya bisa bervariasi ya, karena saya orang bela diri, karena saya akan gunakan kardio menggunakan standing samsak itu ya. Saya akan lakukan boxing, kardio boxing 2 menit kali 10 round atau 1 menit kali 10 round. Dan alhamdulillah kita ada treadmill juga di sini. Nah, nanti kita akan kardio, diakhiri dengan kardio dengan treadmill. Atau juga buat Anda yang para bela diri ground fight gitu ya, bela diri yang ground fight kayak gitu, jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, judo, sambo, MMA dan sebagainya. Bisa juga kardionya dengan teknik ukemi ya. Ukemi itu juga menghabiskan banyak tenaga. Oke, kita perlu panjang lebar. Lihat saya untuk latihan sirkuitnya. Kita mulai. Favorit saya kalau setiap mulai latihan itu untuk upper body, kita latihan otot dada dulu. Ya, untuk beban bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Saya akan gunakan satu set ini repetisinya yang di sirkuit yang pertama adalah 15 ya, 15 repetisi. Yuk kita saksikan. Press. Juga saya akan sambil jelaskan untuk bench press ya. Perhatikan untuk bench press adalah dada kita mesti dibusungkan gitu ya, dada kita dibusungkan sesuai dengan biomekanik otot kita dan anatomi. Kemudian tulang skapula atau shoulder blade itu yang ada di belakang kita kunci ya, dan kita biasanya untuk sticknya itu selalu ada tandanya ya. Biasanya kalau zaman dulu saya begini ya, ini zaman orang jadul tuh ya, baru gini ya, sehingga samakan, dorong dulu bebannya, siapkan dulu, tahan dulu, jadi jangan langsung. Kemudian waktu turun, tarik nafas, tetap dibusungkan dan kunci skapulanya ya, dorong, buang nafas, turun, tarik nafas, buang nafas, inhale, exhale. Lanjut ke latihan punggung atau rowing. Kita pakai barbell rowing. Perhatikan teknik untuk posisi saat melakukan barbell rowing ya. Itu posisinya hip kita dorong ke belakang ya, kemudian seiring dengan itu tundukkan badan, tulang belakangnya tetap pada posisi flat datar, kemudian lutut ditekuk sedikit ya, lebih flat, dan kemudian tangan kita meraih beban kayak agak jongkok sedikit, tarik ya, kita tarik ke arah perut ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Upayakan ya, pertahankan posisi tulang belakang itu tidak makin naik ya, tetap seperti ini, bertahan seperti ini. Mengembalikannya pun ya, biasakan dengan jongkok ya, sehingga nanti suatu saat ke depan Anda tidak akan terserang oleh namanya penyakit
HNP atau low back pain atau hernia nucleus pulposus ya, saraf kejepit. Dan kita lanjutkan deadlift ya, masih pakai alat seperti ini, deadlift. Ya, deadliftnya itu ada dua versi ya teman-teman ya. Ada deadliftnya model kayak orang angkat berat, ya dia begini, ya dia lurus. Dia akan menggunakan hamstringnya, perhatikan ya. Ini dengan tarik. Ini biasanya dilakukan oleh teman-teman yang angkat berat untuk memperpendek jarak sebenarnya ya. Ya. Dan porsi kekuatannya itu ada di paha, powernya. Nah, deadliftnya model seperti ini. Dia, pahanya. Nah, versi yang kedua, deadlift yang umumnya di gym-gym. Bagi para pencinta fitness mania baik binaragawan atau men fitness, women fitness, itu kita seperti tadi mau melakukan barbell rowing ya. Gripnya kita tangan seperti ini ya, kemudian kita tarik, buang nafas, tekuk lututnya, pantatnya turun, tarik, buang nafas ya. Sehingga ini otot tulang ya, otot bagian lumbar ya, pinggang yang bawah itu terlatih. Tahan. Meletakkannya juga sabar, tetap tidak mencederai pinggang. Kemudian kita latih otot besar berikutnya, yaitu deltoid ya, masih upper body. Deltoid ini ada 3 bagian: anterior deltoid, medial deltoid, posterior deltoid. Jadi ada serat depannya, tengah, dan belakang. Kita latih yang depan dulu, anterior deltoid dengan military press ya, military press. Lihat, ikut saya, buang nafas, tarik nafas, buat Anda yang memiliki stamina anaerobik yang tinggi, Anda bisa melakukan sirkuit ini langsung. Tapi kalau mereka yang belum memiliki daya tahan fisik anaerobik yang cukup tinggi ya, itu bisa lakukan rest antar set dulu ya, 30 detik atau 1 menit agar supaya detak jantungnya tidak terlalu kencang. Kita siap lagi untuk berlatih ya. Dan kita lakukan deltoid yang belakang, military press behind the neck. Bisa dilihat dari samping dulu ya. Military press behind the neck, neck di belakang leher. Perhatikan, turun. Ketika lengan saya sudah membentuk sudut 90 derajat, saya dorong. Turun, tarik nafas, buang nafas. Oke, kita lanjut untuk otot deltoid tengah. Kita pakai side lateral dumbbell ya. Kita ada dumbbell juga di sini komplit ya. Komplit. Kita pakai yang ringan-ringan aja dulu. Kita pakai yang
5 kilo. Kita lakukan side dumbbell lateral ya. Perhatikan untuk side dumbbell lateral, umumnya teman-teman melakukannya dengan tegak seperti ini. Kemudian gerakan ke samping. Tidak masalah, tidak apa-apa ya. Atau kalau mau lebih mengena untuk otot deltoid tengahnya, Dr. Max Slavin yang RTS training spesialis itu pernah memberikan informasinya, miringkan badannya. Nah, dumbbellnya taruh di tengah sini, sedikit condong, kemudian gerakkan seperti side lateral seperti pada biasanya. 1, tarik nafas, buang. 3, dan masih banyak lagi ya. Untuk setiap alat itu variasi latihannya masih banyak. Saya hari ini untuk memberikan tips yang satu sirkuit terdiri dari beberapa alat dan untuk semua otot ya. Yang kita lakukan otot besar berikutnya yaitu squat. Ini yang sampai hari ini pun saya masih temui ya, temuan-temuan saya di beberapa gym itu masih banyak member-member fitness itu yang tidak mau latihan kaki atau enggan untuk latihan kaki paha ya. Itu saya nggak ngerti alasannya apa. Sejak saya mengenal dunia fitness atau latihan beban tahun 97 itu jarang yang mau berlatih paha itu. Jadi selalu upper body itu gitu ya. Sehingga zaman saya pun dulu teman-teman binaraga saya itu seangkatan dengan saya, upper body-nya bagus, lower body-nya kecil, atau malah sebaliknya seperti saya dulu. Jadi lower body-nya pahanya gede, upper body-nya ketinggalan. Kita latih semuanya, jadi whole, keseluruhan ya. Perhatikan tekniknya. Kakinya agak lebar, boleh kaki mau gini juga boleh. Kalau saya lebih senang lurus seperti ini. Kemudian lutut, kalau waktu turun jangan lebih maju ya. Tidak seperti ini turunnya ya. Tapi turunkan pantatnya terlebih dahulu, pakai hipnya bergerak, tarik nafas, iya, dorong, tarik nafas, dorong, tarik nafas, dorong. Oke, sekarang kita latih otot kecil dari mulai lengan dulu, bicep, kemudian bicep dan perut. Untuk betis kita bisa latih ya dimanapun berada ya. Kita latih bicep dulu, bicep curl. Kita pakai alat ini namanya EZ bar. Jadi untuk teman-teman ya cukup perlu tahu aja nama alat EZ ya gitu, karena dia bentuknya melengkung ini seperti gabungan antara huruf E dan Z. Jadi EZ bar, EZ bar curl, standing EZ bar ya. Perhatikan sikut ketika beban ke atas, jangan ikut ke atas ya. Kunci di sini juga sikutnya jangan dibawa ke belakang ya. Full range of motion, gerakan sepenuhnya, jadi jarak seterjauh. Perhatikan ya. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Jika bebannya tidak terlalu berat gitu ya, upayakan tidak melakukan cheating atau kecurangan. Contohnya seperti ini. Karena ibu bebannya berat ya, kurang efektif ya. Lebih baik tetap berdiri seperti ini, biasa lakukan.
Kemudian kita lakukan tricep, ya, tricep extension, berdiri standing, masih dengan alat ini. Kalau buat apa yang belum bisa dengan alat seperti ini, bisa kalau di sini kita ada kettlebell, ya, misalnya kita ada kettlebell, ini kettlebell, ya, atau pakai dumbbell tadi, ya. Pakai dumbbell, ya, pakai dumbbell ini, ya, ya, dengan dua tangan seperti ini, ya. Buangnya, ya, waktu ke atas tidak seperti ini, ya. Terus sikutnya, lengannya ini pepet ke telinga, jangan buka gini, ke telinga, sehingga yang bergerak itu adalah tungkai sikut ke atas. 1, 2. Nah, buat mereka yang ingin variasi tricepnya bisa dengan one hand tricep, ya, sedikit miring gini, ya. Kiri, sama juga dengan kalau pakai kettlebell, kita pegangnya di ini, pegangnya ke belakang, sama. Oke, kita lakukan otot perut, abdominal, ya. Bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, kita bisa lakukan sit up seperti biasa, ya, sit up seperti biasa. Oke. Perhatikan dalam posisi sit up itu umumnya mereka akan hanya kontraksi ketika turun, tapi bisa biasakan kontraksinya baik waktu badan turun maupun badan naik dengan cara menggulung perut. Jadi mengontraksikan perut. Jadi bukan seperti ini, ya. Ini no. Jadi setelah sini badan tegak ini. Nah, ini tidak kontraksi. Kita tegak ini. Lebih baik akan begini. Tetap melihat ke pusar, kita gulung. Nah, menggulung perutnya. Bernafas, menafas. Oke, berikutnya adalah leg up. Nah, kita tidur berbaring, ya. Tangan boleh kita ganjal di sini supaya lebih nyaman, ya. Lutut lurus, kepala telentang seperti biasa, turun, pelan, naik, pelan, naik, pelan, naik, pelan, naik. Oke, variasinya macam-macam, ya. Variasi itu melatih otot abdominal, itu, ya, abdominal dan oblikus erectus, ya. Kita pakai V sit up karena bentuknya seperti huruf V. Jadi tangannya telentang seperti ini. Kemudian kita gerakkan antara kaki dan tangan berbarengan, ketemu di tengah-tengah atas, sentuh ujung sepatunya, ya.
Oke teman-teman, itu kita sudah selesai melakukan satu sirkuit ya. Jadi kita latih otot dada sudah, kemudian otot punggung dan pinggang sudah, otot deltoid atau bahu kita sudah, kemudian otot paha baik quadricep, hamstring dan gluteus juga sudah, kemudian kita latih bicep juga sudah, tricep sudah, perut juga sudah. Nah biasanya yang jarang juga itu betis. Nah, betis itu pun juga mesti kita latih. Jadi biasanya kalau saya melatih betis bisa pakai stand angle ya. Kita di sini pakai kettlebell juga bisa ya, tekan beban standing. Nah ini biasanya kan ada besi kayak gini di teman-teman fitness. Nah kita injak aja. Nah, kita standing calf raise ya. Mereka-mereka yang prakawati ini biasanya yang betisnya bagus-bagus. Yang kiri ya. Kettlebellnya jangan lupa ditaruh di kiri ya. Ini kan. Oke, berapa satu sirkuit tadi waktunya kira-kira 22 menit ya. Jadi dari satu sirkuit tadi dengan banyak alat yang saya lakukan itu waktunya 22 menit. Nah ini Anda bisa nanti melakukan 2 sesi atau 2 circle atau 3 circle. Itu sudah berarti kalau 2 circle sudah 44 menit, kalau 3 circle berarti sudah 66 menit, sudah 1 jam lebih ya. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semuanya, mau 1 sirkuit, 2 sirkuit atau 3 sirkuit ya, dan kita istirahat sebentar, sekitar 5 menit sampai 10 menit ya, biarkan terjadi metabolisme kembali. Nah, latihan itu kan katabolis, jadi menghancurkan semua energi yang ada di dalam tubuh kita yang berasal dari nutrisi yang kita masukkan, makanan maupun minuman ya. Nanti soal bab nutrisi tunggu tanggal mainnya, saya akan kasih sampaikan yang sederhana saja. Saya akan kardio seperti tadi saya bilang di awal, yaitu dengan boxing dan kick ya. Jadi di sini lengkap ya teman-teman, peralatannya lengkap. Jadi lengkap sekali buat Anda yang mau private, datanglah langsung saja ke sini, ke Sekolah Bela Diri Indonesia ya. Hubungi admin saya, manajer saya di 0858 7854 5540. Nanti ada di keterangan di deskripsi ya. Jadi yang penting itu ada kemauan ya, kemauan, kemudian no excuse ya, tidak ada alasan mau umur berapa, mau terus kalau ada kapan saya harus mulai olahraga ya sekarang gitu, waktu yang terbaik kapan ya sekarang. Jadi tidak ada menunggu, kita lakukan pakai sepatu tidak apa-apa, pukul tendang ya, misalkan saya akan melakukan jab dan low kick. Jadi saya lakukan continue ini selama 2 menit misalkan ya. Ya. Kemudian atau bisa juga saya melakukan latihan dasar ukemi ya, latihan dasar ukemi bagi mereka-mereka yang mempelajari bela diri ground fight istilahnya, jadi bertarung di bawah. Itu bisa jiu-jitsu,
bisa judo, bisa Brazilian jiu-jitsu, bisa sambo, bisa kuras gitu ya, gulat ya. Kita akan lakukan teknik jatuhan yang jongkok dulu ya, jatuhan belakang ya. Kita melakukan jatuhan belakang selama 20 kali atau 30 kali itu sudah meningkatkan heart rate ya. Ingat, turunnya jongkok lagi ya. Kalau sudah bisa dengan posisi jongkok seperti ini, kita posisi berdiri ya. Ingat, tetap dengan posisi jongkok dulu ya untuk pemula ya. Ya, kalau ada di video itu yang suka advance itu sampai lompat, boleh kalau bisa melakukannya ya. Mau ditambah boleh, misalkan Myokani depan ya, dari posisi jongkok dulu. Myokani. Posisi berdiri Myokani ya. Tengok samping kiri kanan. Atau mau hip mobility, nah, pergerakan continue 2 menit ya. Tuh, nanti bisa kita campur-campur. Atau kita kalau lebih enaknya ya cardio di treadmill ya. Nah, dengan ada mesin treadmill, kita lakukan lebih baik jalan ya, karena jalan itu selama 20 menit dia tidak akan menimbulkan asam laktat lagi, sehingga energi yang sudah habis tadi terbuang dengan latihan beban. Latihan beban itu menggunakan energinya dari gula, glikogen yang ada dalam tubuh kita. Nah, kemudian setelah gula itu terasa sudah menipis, kita lakukan aktivitas kardio, itu tubuh akan menggunakan tenaga dari cadangan makanan, yaitu lemak yang ada tersimpan di kantong-kantong lemak. Makanya jangan lari cepat ya, jalan aja ya, minimal 20 menit. Oke, seperti itu tips sederhana dari saya, Lafran Arsyad Jamaluddin, yang dulunya pernah menggeluti dunia fitness dan binaraga ya. Semoga bermanfaat, dan untuk alat-alat tadi ya yang kami gunakan di sini, kalau Anda mau minat untuk memilikinya untuk di rumah, bisa hubungi manajemen kami Sekolah Bela Diri Indonesia 0858 7854 5540. Tetap sehat, tetap bugar, tetap cerdas, tetap semangat. Salam olahraga. Jaya.